Gaya dan seni kepemimpinan Prabu Siliwangi. Sosok Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi, beliau adalah seorang raja yang begitu diagungkan, khususnya oleh masyarakat di wilayah sekitaran Jawa Barat dan Banten sejak zaman dahulu hingga era modern saat ini. Hal tersebut tidak lain berangkat dari kekaguman akan jiwa kesatria seorang pemimpin besar yang mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Berbicara mengenai serba-serbi dan kisah Prabu Siliwangi memang sangatlah menarik, baik dari kisah sejarah perjuangan, kepemimpinan, bahkan tidak sedikit orang yang tertarik dengan kisah-kisah kehebatan beliau dan ilmu kesaktiannya. Dari banyak kisah yang menceritakan tentang sosok Prabu Siliwangi, hampir dari semuanya itu menimbulkan rasa penasaran karena banyaknya kisah yang kontroversi, janggal, dan masih diselimuti misteri hingga akhir hayatnya. Karena kepiawaian dalam memimpin dan kecintaannya terhadap tanah air serta segenap rakyat di dalamnya, Prabu Siliwangi berhasil membawa kerajaan Pajajaran hingga masa puncak kejayaannya. Nama besar Sang Prabu seakan tidak pernah punah dan selalu hidup di hati dan pikiran masyarakat Sunda. Hal tersebut mungkin karena jasa besar beliau pada masa lampau yang kemudian mewariskan banyak hal baik untuk para generasi penerusnya, berupa adat budaya, sikap kesatria, dan juga warisan nilai-nilai luhur karakter seorang pemimpin atau raja. Dalam pola kepemimpinan, Sang Prabu yang juga meneruskan tahta kerajaan Pajajaran dari para leluhurnya, beliau menerapkan pola kepemimpinan yang syarat akan nilai-nilai luhur Kasundaan. Tujuan utama dalam pola kepemimpinan Sunda yang juga dipakai oleh Prabu Siliwangi tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemakmuran seluruh wilayah kerajaan dengan tidak merusak dan mengganggu kerajaan lainnya. Maka dari itu, sepanjang sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan di tanah Sunda, tidak pernah ada satupun kerajaan yang mencoba menguasai wilayah kerajaan lain dengan cara menyerang, baik secara pertempuran maupun siasat politik kekuasaan. Meski tidak memiliki karakter penyerang, bukan berarti kerajaan Pajajaran lemah dalam pasukan militernya. Namun kekuatan militer yang dimiliki oleh Pajajaran dibentuk hanya untuk menjaga kedaulatan negara dari para perusak yang mencoba merebut wilayah kekuasaan Pajajaran. Pada masa era Prabu Siliwangi memimpin, jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lainnya, sebut saja di wilayah Pulau Jawa, Pajajaran adalah salah satu kerajaan yang ada pada masa itu sebagai kerajaan yang damai sejahtera tanpa adanya konflik besar yang mengganggu kestabilan negara. Hal tersebut tercipta bukan hanya karena karakter masyarakat Sunda yang kalem dan santun, namun juga karena adanya sosok raja yang memiliki pengaruh besar, yakni Prabu Siliwangi. Karena kerajaan dalam keadaan sangat baik, pada masa kepemimpinan Prabu Siliwangi, beliau membangun sebuah karya besar berupa waduk atau talaga yang diberi nama Maharena Wijaya. Sang Prabu juga membuat jalan besar sebagai akses utama yang digunakan menuju ibu kota Pakuan dan Wanagiri. Dalam hal pendidikan, Prabu Siliwangi memberikan wilayah khusus atau desa perdikan bagi para resi atau pendeta yang digunakan untuk sarana pendidikan agama dan moral bagi masyarakat Pajajaran. Untuk bidang pertahanan, Sang Prabu juga sangat serius dan konsisten dalam upaya membangun kekuatan kerajaan. Beliau membangun asrama dan tempat pelatihan khusus bagi para prajurit kerajaan yang dididik serta dibina dengan sangat spesial agar nanti para prajurit tersebut menjadi para punggawa pilihan kerajaan Pajajaran.
Di dalam gaya kepemimpinan, Prabu Siliwangi, seorang raja yang terkenal dari kerajaan Pajajaran, ternyata memiliki karakter yang khas dan melekat pada dirinya. Karakter tersebut yaitu Dasa Pasanta, sebuah karakter atau gaya kepemimpinan yang bersumberkan dari nilai-nilai luhur ajaran Sunda. Dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, secara tersirat mengemuka bahwa ketika memimpin, Prabu Siliwangi dikenal dengan menjalankan Dasa Pasanta. Dasa Pasanta sendiri memiliki arti yaitu 10 penerang, yaitu cara memberikan perintah yang baik agar orang yang diberi perintah dapat melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab. Isi dari Dasa Pasanta atau 10 penerang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Guna, yang berarti manfaat. Perintah tersebut harus dapat dipahami manfaatnya atau kegunaannya, sehingga tidak terjadi salah pengertian ketika menerima perintah. 2. Ramah, bijaksana, bestari. Keramahan pemimpin akan mendatangkan rasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Hook atau hooken, yang berarti sayang atau kagum. Perintah itu dianggap sebagai representasi kekaguman rasa menghargai seorang pemimpin kepada orang yang diperintahnya. 4. Pesok, yang berarti bangga. Perintah yang disampaikan oleh pemimpin dituturkan dengan cara yang menimbulkan kebanggaan bagi yang diperintahnya. 5. Asih atau kasih sayang. Perintah yang disampaikan dilandasi perasaan kemanusiaan yang penuh dengan getaran kasih. 6. Karunia. Perintah yang disampaikan harus terasa sebagai suatu karunia atau kepercayaan dari pemimpin kepada yang dipimpinnya. 7. Mupruk atau menenteramkan hati. Pemimpin seyogyanya harus mampu menenteramkan hati yang dipimpinnya. 8. Ngulas atau mengoreksi atau memberi pujian. 9. Nyecep atau memberi perhatian berupa moral maupun material. 10. Ngalaangen atau mengambil hati, menarik simpati bawahan, menghubungkan tali silaturahmi yang dapat menimbulkan rasa kesetiaan atau loyalitas kepada sang pemimpin. Selain dari karakter dan gaya kepemimpinan tersebut, sosok Prabu Siliwangi yang begitu diagung-agungkan ternyata memiliki kedekatan dengan rakyatnya dari berbagai lapisan dan golongan. Beliau kerap sekali berkunjung ke setiap pelosok penjuru wilayah Pajajaran hanya untuk menemui rakyatnya. Di dalam setiap kunjungannya, Prabu Siliwangi tidak segan-segan turun langsung melihat dan mendengar suara hati dari rakyatnya. Terdapat 2 pola atau kebiasaan yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi ketika ia berkunjung menemui rakyatnya. Yang pertama, ia datang secara terang-terangan dengan memakai protokol kerajaan yang didampingi oleh para menteri ataupun ajudannya, juga lengkap dengan tampilan atau busana yang bermahkotakan kerajaan. Kunjungan tersebut bersifat kunjungan rutin atau kontrol biasa yang dilakukan untuk mengetahui keadaan rakyat dan kestabilan wilayah kerajaan. Yang kedua, beliau datang secara sembunyi-sembunyi dengan melakukan penyamaran. Dalam penyamaran tersebut, beliau datang hanya seorang diri dengan tidak menggunakan pakaian mahkota raja, melainkan menggunakan busana khas seorang pengembara tanah Sunda. Dengan memakai baju pangsi hitam, ikat kepala yang disertai dengan dudukui atau cetok, sebuah penutup kepala yang terbuat dari anyaman bambu, membawa gembolan dari kain, dan juga memakai itek atau tongkat yang terbuat dari kayu kaboa sancang. Kunjungan dengan cara penyamaran biasanya dilakukan oleh Prabu Siliwangi jika terdapat potensi ancaman huru-hara dari para musuh kerajaan yang bertujuan untuk membuat onar dan merusak keutuhan Pajajaran. Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini, Prabu Siliwangi yang menyamar sebagai seorang biasa langsung mengatasi masalah tersebut dengan berhadapan langsung dengan para gerombolan atau orang-orang suruhan yang hendak merusak Pajajaran.
Dengan karisma, wibawa, dan kemampuan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi, tidak heran sosok beliau begitu melekat dan selalu diingat oleh masyarakat Sunda. Pajajaran tumbuh dan berjaya dengan tanpa adanya konflik besar yang merugikan rakyatnya. Tidak lain yaitu ketika Pajajaran dipimpin oleh Raja Agung Sri Baduga Maharaja Jayadewata Prabu Siliwangi.